Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube, channel YouTube Johan Chandra Dinata dimanapun saja Anda berada? Apa kabar Anda pada malam hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup semua aib-aib kita. Jumpa lagi dengan saya Johan Chandra Dinata di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Jangan lupa, mohon untuk terus dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, klik like, kemudian tonton semua video-videonya dan bagikan kepada semua teman-teman Anda. Dan tak lupa saya mohon untuk Anda jangan men-skip iklan, jangan dilewati iklannya. Dan tentunya bagi Anda yang telah terjebak menjadi korban pemerasan VCS atau video call sex, silakan Anda untuk menemukan solusinya di video-video saya, karena sudah saya siapkan tentang VCS ini dari A sampai Z. Atau bagi Anda yang ingin konsultasi langsung dengan saya secara pribadi, bisa mengunjungi WhatsApp saya di 0853 7850 8933. Sahabat YouTube dimanapun saja berada, bahwa kejahatan VCS ini semakin marak terjadi. Terlihat dari semakin banyaknya korban-korban yang chat ke WhatsApp saya. Nampaknya kejadian ini semakin membesar ya, karena korban itu sangat banyak sekali. Potensi untuk menjadi korban itu sangat banyak. Ratusan juta orang itu punya potensi untuk menjadi korban VCS. Dan kemungkinan pula para pelaku ini karena dirasa melakukan kejahatan ini merupakan cara yang sangat mudah untuk mendapatkan uang. Dengan cara seperti ini mudah sekali bagi mereka untuk mendapatkan uang, maka tidak menutup kemungkinan pelaku pun semakin bertambah. Untuk menyikapi hal ini, tentunya marilah kita sama-sama berupaya, berjuang sekuat tenaga, saling membantu sesama kita agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Maksudnya agar kita sama-sama bisa menekan laju kejahatan ini dengan cara kita menutup ruang gerak para pelaku dalam melakukan aksinya. Dan ini tentunya menjadi PR dan beban tanggung jawab kita bersama. Maka dibutuhkan suatu upaya koordinasi bersama-sama, dengan cara Anda juga ikut menyebarkan atau menyampaikan informasi-informasi ini kepada orang-orang terdekat Anda terlebih dahulu, supaya nanti bisa meluas, sehingga insya Allah dengan upaya kita semakin banyak orang yang akan tahu dengan adanya kejahatan VCS ini. Nah, semakin banyak yang tahu, insya Allah maka ruang gerak pelaku akan semakin sempit. Karena sejauh ini orang akan tahu dengan adanya penipuan sampai pemerasan modus VCS ini ketika mereka itu telah menjadi korban.
ketika mereka telah terjebak menjadi korban, maka barulah mereka tahu bahwa ada kejahatan yang sedang viral ini namun tersembunyi. Kalau yang tidak pernah menjadi korban, maka tidak pernah tahu akan adanya kejahatan ini. Dan makanya kita berharap masyarakat juga akan tahu meskipun mereka bukanlah korban, sehingga untuk kedepannya apapun yang akan dilakukan pelaku mengganggu masyarakat itu tidak akan pernah berhasil, karena masyarakat telah mengetahui kejahatan ini sebelumnya. Oleh siapa? Oleh informasi-informasi yang kita berikan, yang kita sebarkan bersama-sama. Semoga ini bisa terwujud dan banyak yang terbantu dan terselamatkan dari kejamnya kejahatan online PCS ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini masih saya akan menyampaikan tentang satu hal yang berkaitan dengan PCS, video consent. Tema kali ini dengan judul cara kita mematahkan langkah pelaku PCS. Karena begini, langkah-langkah mereka itu wajib kita patahkan, agar ketika mereka langkahnya patah, maka akan musnahlah pelaku itu. Dia tidak lagi menemukan langkah-langkah lain. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita patahkan? Ini terlepas dari kita sebagai korban ataupun bukan. Karena begini, ketika korban memblokir nomor pelaku, dan itu memang wajib dilakukan oleh korban. Ketika korban memblokir nomor pelaku dan mengganti nomor korban ganti nomor, maka terputuslah komunikasi atau akses pelaku kepada korban itu terputus, sehingga pelaku tidak bisa lagi mengancam, menteror korban karena dia tidak memiliki nomor baru korban. Maka langkah pelaku selanjutnya adalah akan mengganggu korban melalui teman-teman korban. Dari mana pelaku bisa mendapatkan teman-teman korban? Dari media sosial, yaitu contohnya Facebook dan Instagram. Artinya apa? Pelaku biasanya akan mendapatkan Facebook korban atau Instagram korban, dan itu suatu hal kewajiban bagi pelaku untuk mendapatkannya, untuk mengantisipasi kalau si korban memblokir nomor pelaku. Ada apa dengan medsos tersebut? Medsos tersebut isinya kan ada beberapa daftar teman-teman korban di Facebook atau di Instagram. Maka pelaku itu akan memanfaatkan teman-teman korban yang ada di Facebook atau di Instagram untuk menteror korban melalui teman-teman korban yang ada di Facebook. Namun dia tidak bisa memviralkan melalui postingan di media sosial. Pelaku ini hanya bisa melalui inbox atau messenger yang sifatnya personal. Tapi ini tidak pernah terjadi penyebaran seperti ini. Ini saya hanya memberikan gambaran kemungkinan terburuk pelaku melakukan suatu hal yang nekat, maka dia akan mengganggu Anda melalui teman-teman Anda di Facebook. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ketika teman Anda menerima pesan dari pelaku sampai mungkin mengirimkan video PCS Anda, pelaku berharap teman Anda akan menyampaikan kepada korban. Teman korban diharapkan bisa menyampaikan kepada korban bahwa ini ada video kamu yang dikirimkan kepada saya, sehingga korban jadi tahu kalau memang videonya sudah dibagikan kepada teman-temannya. Harapan pelaku,
korban ketakutan, tambah depresi, dan akhirnya mau bernegosiasi kembali dengan pelaku. Itu harapan pelaku. Tapi jangan sampai Anda mau bernegosiasi dengan pelaku, karena kalau Anda bernegosiasi berarti Anda siap untuk menjadi budak pemerasan pelaku seumur hidup. Nah, bagaimana kita selaku sebagai teman pelaku, sebagai teman korban atau keluarga korban yang mendapatkan kiriman ataupun chattingan dari pelaku, bagaimana harus kita lakukan adalah mematahkan langkah pelaku dengan cara ketika Anda sebagai teman korban atau keluarga korban menerima chattingan ataupun DM atau di inbox masuk menyampaikan tentang korban, apalagi sampai mengirimkan video korban, maka Anda patahkan langkah pelaku dengan cara tidak menanggapinya, tidak usah Anda balas. Kemudian video yang dikirimkan kepada Anda, apakah itu video ataukah itu screenshot yang tidak asusila, pornografi milik korban, segera Anda hapus. Anda jangan tanggapi pelaku, Anda segera hapus, lalu Anda blokir saja si pelaku. Maka dengan cara itulah Anda telah ikut membantu mematahkan langkah pelaku, sehingga pelaku akan putus asa, sehingga dia akan segera pergi meninggalkan Anda dan meninggalkan para korban. Jadi itulah cara Anda sebagai teman atau keluarga untuk membantu teman Anda atau keluarga Anda yang sedang bermasalah, mendapat musibah, terjebak dalam pemerasan modus PCS ini. Jangan sekali-kali Anda menyimpan video atau screenshot dari pelaku tentang korban video PCS tersebut. Jangan sampai Anda menyimpan, segera saja Anda hapus. Jangan disimpan, apalagi Anda membagikannya kepada yang lain atau Anda menyebarkannya. Nah, justru ini yang akan menjadi malapetaka bagi Anda. Karena apa? Anda bisa menjadi saksi saat terjadi pelaporan penyebaran PCS dan terviral, maka Anda menjadi saksi. Kemungkinan Anda juga akan menjadi tersangka. Karena siapa? Karena Anda lah orang yang telah membagikan ataupun menyebarkan video PCS tersebut. Lebih baik bantu keluarga Anda, bantu teman Anda kalau sedang ada musibah seperti ini. Anda patahkan langkah pelaku untuk tidak meladeninya, tidak menanggapinya, segera Anda hapus videonya, lalu Anda blokir. Nah, ini adalah upaya Anda membantu teman Anda. Setelah itu silakan Anda untuk bicarakan dengan teman Anda, berikan dia semangat, berikan dia support, karena jujur saja tidak semua korban itu semata-mata dengan sengaja terjebak. Bahkan mereka tidak sengaja terjebak, bisa saja karena adanya situasi pada saat itu si korban dalam keadaan tidak baik, banyak permasalahan, atau mungkin juga ada unsur hipnotis yang terjadi di situ. Maka tidak selamanya teman Anda, keluarga Anda, pasangan Anda yang terjebak dalam PCS itu adalah murni keinginan mereka, tidak semuanya. Nah, termasuk yang di Instagram juga ada DM seperti itu, segera Anda blokir, Anda hapus apa yang dikirim oleh pelaku kepada Anda. Jadi langkah-langkah itu harus kita lakukan demi menyelamatkan teman kita yang telah menjadi korban atau saudara kita. Kita bantu mereka. Nah, pelaku kalau sudah seperti itu, dia tidak ditanggapi, maka dia tidak akan lagi mengganggu teman-teman Anda, tidak lagi mencari korban kita, dia akan mencari korban yang lain. Maka dia akan segera pergi meninggalkan kita. Nah, jadi kalau ini kita lakukan, maka insya Allah pelaku akan stres, pelaku akan frustasi karena
beberapa kali dia mencari korban dan mendapatkan korban, namun tidak pernah berhasil untuk melakukan memeras korban. Ini suatu malapetaka bagi pelaku. Jadi seperti itulah cara kita melakukan perlawanan kepada pelaku. Nah, Anda juga sebagai korban, ketika ada teman Anda yang menyampaikan bahwa ada video yang terkirim ke teman Anda, maka Anda sampaikan kepada teman Anda atau keluarga Anda, tolong bantu saya, kata-kata seperti itu ya. Kalau kamu ingin membantu saya, tolong kamu blokir si pengirim, lalu hapus videonya atau foto screenshot pornografi Anda. Sampaikan kepada teman Anda seperti itu. Ya, kita mohon dia juga bisa membantu. Tapi penyebaran ini sejauh ini belum ada, masih sebatas ancaman-ancaman gertakan saja. Dan itu pun akan terjadi. Ini saya hanya memberikan gambaran kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk jika memang pelaku itu akan berbuat nekat, dia akan sampai ke arah sana. Langkah-langkah tersebut, maka sebelum itu terjadi, kita sudah segera melakukan antisipasi untuk mematahkan langkah-langkah si pelaku. Nah, perlu sekali saya ulang kembali untuk mengamankan media sosial Anda. Baik Anda sudah menjadi korban ataupun bukan korban, maka ada baiknya jika semua akun media sosial Anda lakukan pengamanan, proteksi. Kita tidak tahu, mungkin saja kemarin yang menjadi korban adalah teman Anda, mungkin saja bisa jadi kedepannya adalah Anda sendiri yang akan menjadi korban, atau mungkin keluarga Anda juga yang akan menjadi korban. Maka tetap kita lakukan antisipasi pengamanan media sosial dengan cara ini penting sekali kita untuk mengamankan medsos kita, untuk menjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu terutama amankan daftar teman Anda, sembunyikan daftar teman Anda di Facebook, supaya ketika ada orang yang ingin melihat siapa teman-teman Anda, maka dia tidak akan menemukannya. Kemudian untuk Instagram juga upayakan supaya bisa terprotek, seperti contoh memprivasi Instagram, itu juga bisa melindungi keamanan, menjaga media sosial yang kita gunakan sehari-hari dari kemungkinan terjadi kejahatan online. Saya rasa itu saja sedikit dari saya. Yakinlah bahwa saya akan terus tetap berkomitmen untuk terus memberikan informasi tentang PCS ini kepada Anda semua. Saya akan terus coba membahas dari A sampai Z tentang kejadian-kejadian ataupun peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para korban yang sempat bercerita kepada saya. Dari setiap cerita itu saya simpulkan, kemudian saya analisa dan saya pelajari apakah pelaku ini sudah memiliki metode-metode atau cara-cara terbaru untuk memperbaiki aksi mereka, karena aksi mereka yang lama ini nampaknya sudah bocor oleh adanya kerjasama kita. Nah, jadi kemungkinan pelaku sedang mencari cara-cara lain yang belum bisa kita deteksi seperti apa langkah-langkah selanjutnya. Tapi yakinlah, saya akan terus pantau mereka, apa langkah-langkah mereka selanjutnya, mungkinkah mereka mempunyai cara-cara yang baru. Tentunya itu saya bisa dapatkan dari para Anda semua yang mau curhat, mau konsul dan berkomunikasi dengan saya. Itu saja. Semoga bermanfaat video ini, dan saya mohon untuk terus dukung channel saya agar saya terus bersemangat untuk tetap komitmen dan konsisten saya untuk tetap berdiri di channel YouTube saya ini membahas masalah PCS ini. Tentunya tanpa ada dukungan dari Anda semua, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi diklik subscribe-nya, di like, berikan komentar ke video-videonya Anda tonton semua, dan Anda bagikan kepada semua orang-orang terdekat Anda. Dan tentunya saya tunggu jika ingin konsultasi secara pribadi.
di WhatsApp saya. Atau kalau Anda ingin lebih lebih cocok menonton video saya, menyimak di situ, insya Allah itu pun tidak apa-apa, itu pun lebih bagus juga, karena video-video saya juga sudah saya siapkan banyak untuk solusi-solusi atas permasalahan PCS Anda. Dan insya Allah Anda akan mendapatkan solusinya di video-video saya. Tapi kalau ingin konsultasi, monggo silakan, saya tunggu di WhatsApp saya 0853 7850 8933. Alhamdulillah, semua yang konsul dengan saya banyak yang terbantu dan terselamatkan. Dan yakinlah bahwa saya akan tetap menjaga kerahasiaan Anda, privasi Anda tidak akan saya sampaikan kepada siapapun. Tetap itu menjadi dokumen-dokumen pribadi saya, dan tidak pernah saya menyimpan, segera saya hapus, saya lupakan. Apa yang Anda ceritakan pada saya tidak pernah satupun ada yang saya simpan. Jadi Anda tidak usah ragu, tidak usah takut dengan saya. Kita tidak saling kenal. Sampaikan apa saja yang Anda terjadi, jangan Anda takut, jangan Anda malu. Supaya kalau Anda terus terang menceritakan apa adanya, saya akan lebih mudah untuk mencari kesimpulan atas permasalahan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.